Kadang, suara dari masa lalu tidak benar-benar hilang. Kadang, mereka hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk mendengarkan kembali. Pukul 2 dini hari, di halte kecil stasiun Tan Buzayat, Myanmar, seorang pria tua bernama Raffi duduk sendiri. Stasiun itu tak lagi digunakan. Rel di depannya sudah mati, tapi ada sesuatu yang masih hidup di balik kabutnya. Bertahun-tahun lalu, tempat ini adalah saksi bisu. Jepang membangun rel mematikan menuju Thailand. Disebut jalur kereta Burma, memakan ratusan ribu nyawa, termasuk para Romusha dari Indonesia. Raffi bukan turis, bukan peneliti. Dia hanya penjaga tua, ditugaskan menjaga rel yang tak lagi mengantar siapa-siapa. Tapi semua orang tahu, bukan relnya yang dijaga, melainkan apa yang masih melintas di atasnya. 2 minggu terakhir, warga mendengar suara kereta. Tengah malam, tepat pukul 2.17. Peluit panjang, dan getaran tanah. Padahal, relnya sudah hancur. Berkarat, putus, mati. Malam itu, Raffi memutuskan berjaga sendiri. Penasaran, atau mungkin terpanggil. Dan tepat pukul 2.17, suara itu datang. Suara peluit kereta uap, berat, dalam, menggema di udara malam. Angin diam, daun tak bergerak, tapi tanah mulai bergetar. Raffi berdiri perlahan, menatap gelap di ujung rel. Tak ada cahaya, sampai kabut terbuka, dan dari balik gelapnya, muncul lokomotif tua. Catnya terkelupas, besi-besinya berkarat, cerobongnya memuntahkan asap putih pekat. Tapi, anehnya, roda-rodanya tidak menyentuh tanah. Kereta itu melayang, seperti dikendalikan sesuatu yang tak kasat mata. Di dalamnya, ratusan penumpang duduk diam, wajah-wajah pucat, mata kosong, tubuh kurus. Beberapa mengenakan topi kaping, beberapa masih terikat rantai, bekas luka, kelelahan, dan kematian. Mereka bukan penumpang, mereka adalah arwah Romusha. Dan, satu demi satu, mereka menoleh, menatap Raffi. Di gerbong terakhir, seseorang berdiri, wajahnya familiar, seperti wajah kakeknya yang hilang. Kakek yang katanya tertelan rel, tak pernah ditemukan. Matanya merah, bukan marah, tapi meminta, memohon, mengingat. Kami belum pernah turun sejak dibawa paksa ke sini. Kami masih duduk. Tanpa membuka mulut, suara itu masuk ke kepala Raffi. Selamatkan, nama kami. Kereta berhenti, tanpa rem, tanpa suara. Kabut melingkar pelan di sekitarnya. Pintu gerbong terbuka sendiri. Udara dingin menyusup hingga ke tulang. Tak ada yang turun, tapi dari kejauhan, terdengar jeritan. Tangisan dalam bahasa yang tak bisa dikenali. Lirih, menusuk, tak berasal dari dunia ini. Raffi ingin lari, tapi tak bisa. Kakinya terkunci, seperti ditahan oleh tanah itu sendiri. Dan detik berikutnya, kereta itu bergerak, diam, tak bersuara, kecuali bisikan para arwah yang menyertainya. Satu persatu, cahaya kereta menghilang, tertelan kabut, tertelan malam. Raffi berdiri sendiri di tepi rel, tak berkata sepatah pun. Di tanah di bawahnya, tertinggal jejak kaki basah, dan noda tanah merah, bekas tapak dari dunia yang sudah lama pergi. Jangan, Dr. Kanyang menatap matanya terlalu lama.